Alam menyediakan segalanya untuk kita. Apa yang sekarang kita semai dan kita rawat, bukan hanya untuk hidup kita saat ini, namun juga demi keberlangsungan kehidupan anak cucu di kemudian hari. Kabupaten Blitar, atau biasa dikenal dengan Bumi Laya Ikatantra Adiraja, merupakan salah satu daerah penyangga ketahanan pangan nasional di Provinsi Jawa Timur. Sebagai daerah agraris dengan dipengaruhi oleh letak geografis, Kabupaten Blitar mampu menghasilkan berbagai komoditas tanaman pangan untuk kebermanfaatan dan keberlangsungan kehidupan manusia. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar terus berupaya menyiapkan langkah strategis guna meningkatkan kualitas dan produktivitas hasil tanaman pangan dari berbagai komoditas yang ada di Kabupaten Blitar. Sebagaimana pada bidang perkebunan yang memiliki potensi serta tantangan yang sangat kompleks, seperti kelapa yang menjadi komoditas multiguna, terus diupayakan perkembangan dan produktivitasnya meskipun masih banyak kendala terkait hama. Ketika nanti kelapa ini tidak kita tangani, suatu saat mungkin anak cucu kita tidak akan tahu pohon kelapa itu kayak apa. Tapi kami tetap berusaha memberikan bantuan-bantuan bibit, akan tetapi dengan catatan yang kita berikan adalah kelompok-kelompok yang bukan daerah endemik Wangwo. Sehingga kelapa ini saat ini memang kami belum berani memberikan program secara keseluruhan. Memang itu kami berharap dari pemerintah provinsi maupun sampai pusat ada program pemberantasan hama Wangwo tapi secara keseluruhan. Jadi skopnya memang kami minta itu paling tidak dalam satu kabupaten secara serempak. Pada tahun 2022, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar menitik fokuskan pada komoditas unggulan seperti kopi, tebu, dan tembakau. Kenapa tembakau ini menjadi salah satu unggulan di komoditas perkebunan? Karena baru-baru ini kita sudah melepaskan 5 varietas tembakau, yaitu Kalituri, Mancung, Sedep, Lulang, dan Nongol. Tembakau Selopuro ini sempat menjadi cukup terkenal khususnya sampai ke tingkat Jawa Timur bahkan di nasional, sehingga ini perlu kita punya legalitas agar tanaman tembakau ini jadi sekarang sudah punya sertifikat sudah keluar. Sehingga teman-teman petani tembakau perlu kita siapkan, karena dengan adanya 5 varietas baru ini kami juga mempunyai kewajiban bagaimana untuk menjaga kemurnian varietas tersebut. Langkah-langkah kami di dinas yang kami ambil adalah pendampingan melibatkan lembaga terkait, ya ini adalah di Balitas. Yang kedua, kita mau juga lebih mengefektifkan kinerja dari teman-teman APTI, Asosiasi Petani Tembakau Indonesia. Ini selalu kami libatkan. Setiap ada kegiatan yang terkait dengan tembakau, ini pasti akan kami libatkan. Beberapa langkah yang kami tempuh untuk bagaimana petani tembakau bisa meningkatkan pendapatan ini, kami bersama APTI ini juga sudah bekerja sama dengan teman-teman pabrikan rokok seperti Gudang Garam, Jarum, Apache, Gudang Baru, dan sebagainya. Komoditas tembakau ini memang prospeknya sangat menjanjikan bagi teman-teman petani. Bahkan dari kabupaten lain pun sampai minta tolong ke kita, ke teman-teman APTI untuk memberikan pendampingan. Kemarin ada dari Ponorogo, ini kita memfasilitasi terkait penjualannya, dan juga di Kabupaten Gresik, jadi Dinas Pertanian Kabupaten Gresik. Kemarin teman-teman dari APTI diminta ke sana untuk memberikan pendampingan dan bimbingan agar kualitas tembakau mereka menjadi lebih baik. Kalau kita betul-betul bisa menyiapkan 700.000 hektar
kita akan mandiri, kita akan swasembada gula dalam 5 tahun. Guna mendukung kebijakan pemerintah pusat terkait swasembada gula, maka Dinas Pertanian dan Pangan meningkatkan produktivitas tebu melalui berbagai program. Dan beberapa program yang sudah kita ambil di tingkat kementerian, ya ini mulai dari pelaksanaan KBI yaitu kebun bibit induk, yang kedua ada KBD yaitu kebun bibit datar. Kenapa KBI dan KBD ini kita laksanakan? Karena memang dalam rangka untuk mencukupi ketersediaan benih. Karena pada umumnya kesulitan petani adalah terkait bibit yang unggul. Sehingga kami bekerja sama dengan Kementerian Pertanian lewat Dirjen Perkebunan, ini ada program KBI dan KBD, sehingga benih-benih yang ditanam di tingkat petani adalah benar-benar yang punya kualitas. Selain itu kita juga ada program namanya Bongkaraton. Program ini pun juga dalam rangka untuk meningkatkan produksi tebu yang ada di petani. Menurut data yang diterbitkan International Coffee Organization pada tahun 2017, pertumbuhan konsumsi kopi di Indonesia selalu mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan mengonsumsi kopi sudah menjadi gaya hidup masyarakat Indonesia. Sebagai daerah yang mampu menghasilkan komoditas kopi, Dinas Pertanian dan Pangan melalui bidang perkebunan melakukan upaya dan langkah konkret. Kualitas dari kopi kita juga tidak kalah. Karena apa? Dari 5 yang kita sampaikan ke provinsi, alhamdulillah 5-5-nya masuk di 10 besar dari sisi kualitas, dan bahkan yang nomor 2 ini juga dari Blitar. Nah, melihat dari situ, makanya kami di bidang perkebunan berpikir kopi kita juga bagus, kenapa tidak kita kembangkan. Kami mulai membina ke teman-teman kelompok petani yang ada komoditas kopinya, kita berikan pembinaan, pendampingan, sehingga kita juga bekerja sama seperti dengan Puslid, dengan BPTP, ini dalam rangka peningkatan kualitas benih ini dengan BPTP. Di kopi pun kami juga membentuk satu asosiasi. Mereka-mereka inilah yang sangat membantu kami dalam melaksanakan supaya kopi Blitar ini punya brand. Jadi kami bekerja sama dengan ASKI, mengadakan beberapa event yang sudah kita laksanakan, seperti kemarin ada di Ampel Gading, ada di Kesamben, bahkan yang awal-awal kita juga ada pameran di Kankap. Dan kami juga selalu bekerja sama dengan OPD terkait seperti pariwisata, dengan Perindak, koperasi, dan secara keseluruhan dengan pemerintah Kabupaten Blitar. Ketika ada event apapun, kopi selalu hadir. Dalam rangka untuk memasarkan, memperkenalkan kopi kita ke masyarakat luas. Dari kerja keras yang telah dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar, serta semua pihak terkait, diharapkan mampu mewujudkan visi misi Kabupaten Blitar untuk membawa masyarakat Blitar sejahtera bersama yang berlandaskan akhlak mulia, baldatun thayyibatun warabun ghafur.